teman-teman ya, kembali lagi ke pertemuan yang ketiga ya kalau untuk metode statistika satu. Balik lagi dengan saya lagi, mungkin yang baru pertama kali gabung, eh, mungkin saya perkenalan diri dulu. Nama saya Indrio Murti. Eh, di sini saya sebagai narasumber untuk mengisi materi metode statistika satu. Nah, untuk pertemuan kali ini, karena untuk pertemuan yang kemarin itu ada keterbatasan waktu, karena mungkin di modul 2 di materi statistika deskriptif ini lumayan banyak materinya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin belum tersampaikan atau belum belum lengkap. Maka dari itu untuk pertemuan kali ini, untuk modul 2 statistika deskriptif akan saya ulas kembali mungkin secara singkat saja, kemudian akan saya lanjutkan di uh, modul 2 yang ukuran penyebaran seperti itu. Mungkin langsung saja saya masuk ke materinya. Jadi kita kemarin sudah uh, bicara soal statistika deskriptif, yang mana adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan medium data. Jadi kita menyajikan sebuah data sehingga memberikan informasi yang berguna untuk yang membacanya. Nah, statistika deskriptif kemarin kita bagi jadi dua ya teman-teman, penyajian data dan ukuran-ukuran numerik. Penyajian data kemarin kita sudah banyak belajar uh, beberapa penyajian data ada tabel distribusi frekuensi, kemudian ada diagram batang, kemudian ada histogram, kemudian ada diagram lingkaran, kemudian ada box plot gitu. Jadi ada 5 penyajian data yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Nah, mungkin untuk yang dari tabel distribusi frekuensi sampai diagram lingkaran, mungkin teman-teman sudah familiar karena dari SMP, SMA itu sudah diajarkan statistika juga, jadinya mungkin tidak terlalu susah untuk memahami uh, bagaimana itu tabel distribusi frekuensi, kemudian bagaimana itu diagram batang, histogram maupun diagram lingkaran. Mungkin yang agak awam bagi teman-teman adalah box plot. Jadi box plot saya ulangi lagi adalah diagram kotak atau kotak garis atau box, uh, yang mana box plot ini memiliki whisker atau kumis seperti itu yang berfungsi untuk eksplorasi atau ringkasan data yang digambarkan secara grafis. Diagram ini dapat menggambarkan pemusatan, penyebaran, dan outlier. Penyebaran data ditunjukkan oleh nilai-nilai partikel. Jadi saya ulas kembali untuk box plot. Jadi uh, bentuknya seperti ini, gambaran yang sering kita jumpai. Kemudian yang garis di bawah dan di atas ini namanya whisker atau kumis. Jadi dia menunjukkan 25% bagian dari data yang terkecil, kemudian 25% bagian data dari data yang terbesar. Kemudian di sini dibatasi oleh kuartil atas, di tengah-tengahnya median, dan di bawah ini ada kuartil bawah. Nah, ini membagi data kita menjadi 4 bagian, yaitu bagian paling atas, kemudian di bawahnya ini antara median sampai kuartil atas, kemudian di bawahnya lagi ada antara median sampai kuartil bawah, dan yang paling bawah ada kuartil bawah sampai data yang terkecil. Nah, setiap bagian ini nilainya adalah 25%, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin yang masih bingung uh, bisa langsung ditanyakan sebelum kita nanti masuk ke materi ukuran penyebaran, ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, ini mungkin untuk contoh-contohnya untuk box plot. Jadi ya seperti ini. Kalau yang dua box plot yang paling kiri ini, dia menunjukkan bahwa yang paling kiri itu untuk apa ya istilahnya, data yang terbaca itu mayoritas atau kebanyakan datanya adalah dia lebih dari sekitar 750 ke atas gitu. Frekuensinya lebih banyak daripada yang 750 ke bawah. Tuh. Jadi kalau misalnya kita baca, di sini kan di kuartil bawahnya menunjukkan sekitar di angka 800 ya, atau 850. Nah,
dari 0 sampai 850 itu cuma 25% gitu. Kemudian yang di atas 850 sampai ke atas itu berarti sisanya yaitu 75%, yang berarti bahwa di atas 750 meter itu lebih banyak gitu daripada yang di bawah 750 meter seperti itu. Yang sebelah kanan ini sebaliknya, kita bisa baca misalnya di sini di kuartil atas itu sekitar 1000, mungkin 100 atau 1150. Nah, 1150 ke atas itu dia 25%, kemudian di 1150 ke bawah dia 75%, yang artinya datanya dari 1150 ke bawah itu 75%, yang berarti dia lebih banyak daripada yang di atas 1150. Seperti itu. Jadi kalau dilihat, kalau box plotnya cenderung ke atas itu mengarah ke atas bebannya, itu berarti dominan atau datanya lebih banyak uh, yang data yang nilainya lebih besar seperti itu. Kalau yang sebelah sini dia cenderung mengarah ke bawah atau bebannya ke bawah, artinya data yang lebih kecil dia lebih banyak seperti itu. Kemudian kalau untuk yang sebelah kanan ini cuma hanya menggambarkan bagaimana misalnya jika ada data yang mempunyai pencilan atau outlier. Pencilan itu apa? Kalau misalnya kita punya data yang di sini mungkin data kita itu berkisar antara 0 sampai ya mungkin 2000 lah. Nah, ternyata ada beberapa data, satu dua data yang dia jauh dari mayoritas data yang kita miliki. Itu namanya pencilan. Kalau ekstrim ya berarti lebih ekstrim lagi. Nah, gambaran untuk box plotnya seperti ini. Begitu untuk box plot. Nanti kita akan coba untuk menggambarkan juga di sesi terakhir, karena mungkin agak awam juga bagi kita, karena di SMA mungkin ada beberapa yang belum diajarkan kaitannya dengan box plot. Kemudian untuk ukuran-ukuran numerik, jadi kalau kita tadi bicara soal penyajian data, sekarang kita beranjak ke ukuran-ukuran numerik. Ukuran numerik itu dibagi dua, ada ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, kalau ukuran pemusatan itu nilai yang dipandang dapat menggambarkan ukuran pemusatan data yang berkaitan dengan letak atau lokasi. Jadi, ukuran pemusatan itu maksudnya adalah kita memberikan atau menyajikan sebuah nilai yang itu menggambarkan suatu data yang kita miliki, seperti itu. Nah, ukuran pemusatan itu ada berbagai macam, ada median atau rata-rata, kemudian ada median atau nilai tengah yang biasa kita kenal, kemudian ada modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling banyak. Kemudian ada kuartil. Eh, Kuartil itu membagi data kita menjadi 4 bagian. Kemudian ada persentil. Persentil itu membagi data kita menjadi 100. Nah, untuk rata-rata mungkin teman-teman juga sudah bisa menghitung jika datanya data tunggal seperti ini, tinggal ditambahkan semua datanya, kemudian dibagi jumlah datanya. Misalnya kalau di sini diketahui sebuah datanya seperti ini, maka rata-ratanya X barnya adalah kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan jumlah data yang kita miliki. Kalau di sini 10 berarti dibagi 10. Maka ketemu rata-ratanya adalah 7,7 seperti itu. Nah, kemudian data berbobot atau data yang memiliki frekuensi, untuk data yang sama sebenarnya, tapi pengerjaannya berbeda. Kalau yang di atas ini kita tinggal tambahkan aja semuanya. Misalnya 6, ada 2, ya kita tambahkan semuanya. Nah, kalau di sini kita menyajikan datanya berbentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi setiap data itu tidak akan berulang. Tetapi dia punya frekuensi. Misalnya di sini 6 punya 2, maka frekuensinya 2. Kemudian 7-nya ada 3, maka frekuensinya 3. Kemudian 8 ada 1, 9 ada 4, maka frekuensinya 4. Nah, perhitungannya kalau yang tadi tinggal dijumlahkan semua, kalau untuk data berbobot teman-teman bisa langsung dikalikan dengan frekuensinya, kemudian baru dijumlah. Misalnya 6 punya frekuensi 2, maka 6 dikali 2. Kemudian 7 punya frekuensi 3, maka 7 dikali 3. 8 punya frekuensi 1. Kemudian 9 punya frekuensi 4. 9 dikali 4. Semuanya setelah dikalikan baru dijumlahkan.
maka 6 dikali 2, 12, dan seterusnya. Kemudian dibagi 10. 10 ini jumlah data yang kita miliki, atau teman-teman bisa hitung melalui jumlah frekuensinya. 2 tambah 3, 5, tambah 1, 6, tambah 4, 10. Berarti N kita atau jumlah data kita adalah 10. Maka akan ketemu rata-ratanya sama, yaitu 7,7. Nah, ini yang mungkin agak teman-teman harus mungkin beberapa ada yang bingung atau lupa. Jadi kalau untuk data berkelompok itu ada stepnya, jadi tidak langsung bisa dikerjakan dijumlahkan maupun dikalikan seperti yang data tunggal maupun data berbobot tadi. Nah, untuk data berkelompok ini teman-teman harus teman-teman pasti disajikan sebuah data yang memiliki kelas-kelas gitu, dan setiap kelasnya itu punya lebar kelas atau panjang kelas seperti itu. Misalnya di sini ada 16 sampai 18, kemudian 19 sampai 21, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rata-ratanya kita harus menentukan titik tengah dari kelas, dari masing-masing kelas gitu. Jadi misalnya kelas yang pertama itu 16 sampai 18, maka titik tengahnya berapa? Berarti 17 seperti itu. Kemudian yang di bawahnya 19 sampai 21, maka titik tengahnya 20, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman sudah mengetahui atau mencari titik tengah dari setiap kelas, dari masing-masing kelas, baru bisa dikalikan dengan frekuensi yang disajikan seperti itu. Misalnya yang kelas pertama titik tengahnya 17, frekuensi 3, maka titik tengah dikali frekuensi atau data dikali frekuensi adalah 51, dan seterusnya. Kemudian baru nanti dijumlahkan, berarti ini sigma MI dikali FI, kemudian ini sigma F atau biasa kita sebut N, baru nanti rata-ratanya adalah pembagian antara MI dikali FI dibagi jumlah frekuensi semuanya total, seperti itu. Seperti yang sudah saya tuliskan di sisi kiri. Kemudian yang selanjutnya ada median. Median mungkin kalau data tunggal ya teman-teman juga bisa lebih gampang gitu untuk mencari median, karena datanya tinggal kita bagi dua gitu aja ya. Misal data 10 berarti kalau kita bagi dua ada 5, berarti medianya terletak di antara data kelima dan data keenam gitu. Misalnya kita punya data yang jumlahnya 9, maka 9 dibagi 2 ada 4,5 ya, berarti jelas medianya terletak di data yang kelima seperti itu. Mungkin teman-teman juga sudah familiar. Kemudian perlu di-note juga bahwa median itu harus diurutkan terlebih dahulu datanya. Jadi tidak bisa model acak seperti ini. Gitu. Jadi harus diurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga nanti ketemu mediannya di mana. Kalau yang saya sajikan di sini itu sudah saya urutkan, kemudian kita mencari medianya adalah kalau ini ada jumlah datanya ada 10 ya, N-nya ada 10, maka kemungkinan medianya terletak di tengah-tengahnya. Jadi di antara angka data yang kelima dan data yang keenam. Jadi di antara 7 dan 8. Nah, kalau dua seperti ini gimana kita mencarinya ya? Tinggal ditambahkan kemudian dibagi dengan 2. Jadi medianya adalah 7,5. Kemudian untuk data berkelompok ini juga agak ribet dan harus ada step-stepnya. Jadi median, jika data yang kita sajikan adalah data berkelompok yang seperti tadi, punya kelas dan setiap kelasnya punya panjang kelas. Ini misalnya seperti ini, seperti yang sudah saya tampilkan di slide. Nah, itu dia harus mencari beberapa komponen yang harus kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Median sama dengan I median ditambah I dalam kurung dikali dalam kurung N per 2 dikurangi sigma Fj dibagi frekuensi median gitu. Jadi I median itu apa? I med itu artinya adalah batas bawah seperti itu. Nah, kalau di modul kita memang tertulisnya adalah batas bawah. Tapi kalau mungkin teman-teman dulu belajar di SMA maupun SMP mungkin agak sedikit beda. Kalau dulu saya belajarnya adalah untuk rumus median adalah tepi bawah bukan batas bawah. Jadi tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi setengah dari nilainya. Seperti itu. Jadi misalnya di sini kelas medianya ada di kelas yang ketiga, kemudian
dia batas bawahnya adalah ini 22, maka yang dipakai adalah tidak langsung batas bawahnya, tapi harus dikurangi dengan 0,5. Seperti itu. Jadi di sini adalah tepi bawah. Jadi 21,5. Tapi kita mengacu pada modul saja teman-teman. Tapi teman-teman misalnya mau pakai tepi bawah juga tidak masalah karena hasilnya nanti juga tidak akan terpaut jauh. Kemudian untuk I ini artinya panjang kelas. Itu biasanya simbolnya macam-macam. Kalau di modul kita pakai I. Kalau mungkin teman-teman pernah belajar, mungkin ada yang pakai L, ada yang pakai P gitu. Sama aja gitu. Ini adalah panjang kelas. Kemudian di sini N itu adalah jumlah datanya atau banyaknya frekuensi. Kemudian sigma Fj ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi misalnya kelas median di kelas yang ketiga, maka frekuensi kumulatif sebelumnya adalah yang ini 4 seperti itu. Kemudian dibagi frekuensi mediannya 4 juga. Nah, ini kalau lebih aja kita tuliskan soalnya yang kita butuhkan untuk sebelum kita masukkan ke dalam rumus. Di sini ada kita mencari kelas median dulu. Kelas median itu kalau median kan ada di tengah-tengah ya, berarti semua data kita bagi 2, ketemu 5, berarti mediannya terletak di data yang kelima. Maka kita bisa lihat di frekuensi kumulatifnya atau di frekuensinya. Misalnya di frekuensi kumulatif, kalau yang kelas pertama ini 3, berarti belum masuk data yang kelima ya. Kemudian kelas yang kedua ini 4, berarti juga belum masuk data yang kelima. Nah, baru yang di kelas yang ketiga, ini frekuensi kumulatifnya 8, artinya data kelima letaknya ada di kelas yang ketiga. Seperti itu. Nah, berarti ini bisa kita tandai sebagai kelas median, yaitu kelas yang ketiga. Kemudian untuk I mediannya, atau batas bawah kelas mediannya, tinggal dilihat di batas bawahnya. Seperti itu, 22. Kemudian panjang kelasnya, di sini ada 22 sampai 24, berarti panjang kelasnya 22, 23, 24, ada tiga ini ya panjangnya. Kemudian sigma Fj atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu kelas mediannya ada di sini, maka frekuensi kumulatifnya ada di sini 4, kemudian frekuensi mediannya ada di sini 4 juga. Baru kita masukkan, kemudian ketemu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke modus, ini sama halnya dengan kuartil. Kalau kuartil itu kita bagi menjadi 2, kalau median itu kita bagi menjadi 2, artinya median itu terletak di tengah-tengah data. Kalau kuartil itu kita bagi datanya menjadi 4. Artinya ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Gitu. Nah, kalau kita gambarkan, sini saja. Kalau kita gambarkan mungkin, nah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada kuartil 1, kemudian ini ada kuartil 2, kemudian ini ada kuartil 3. Ini ada data yang paling kecil di sebelah sini, kemudian data yang paling besar. Nah, kuartil 2 karena letaknya sama dengan median, maka kuartil 2 itu nilainya sama dengan median. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengerti konsep ini, maka caranya sebenarnya sama dengan kita menentukan nilai mediannya. Nah, untuk mencari nilai mediannya itu hampir sama. Kita menentukan beberapa komponen yang harus kita butuhkan. Kalau kuartil 1 artinya dia antara data terkecil sampai median. Nah, maka dia seperempat dari total datanya atau N per 4. Kalau Q3 ya 3 per 4. Maka di sini uh, ditulisnya adalah kalau Q1 N per 4, kalau Q3 3 per 4 N. Kalau Q2 berarti 2 per 4 seperti itu. 2 per 4 N, yang artinya adalah setengah N. N per 2. Nilainya nanti akan sama dengan median. Kemudian IQ1 batas kelas bawah dari interval kelas kuartil. Kalau Q1 ya kuartil 1, kalau Q3 ya kuartil 3. Kita cari letak kelasnya di mana dulu, baru kita bisa menentukan batas bawahnya. I sama ya, panjang kelas, kemudian sigma Fj ini juga sama,
frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, kemudian dibagi dengan frekuensi kuartil. Ini sebenarnya sama dengan median. Seperti itu. Nah, baru kita masuk ke modus. Nah, ini modus mungkin agak sedikit berbeda. Kalau di median dan kuartil kita carinya adalah ada sigma Fj, kemudian ada frekuensi kelasnya. Nah, kalau ini agak sedikit berbeda. Kita tidak butuh frekuensi kumulatif di datanya. Jadi kita cukup menentukan kelas modus. Nah, gimana cara menentukan kelas modus? Itu adalah dilihat dari frekuensi yang paling besar tentu saja. Karena tadi nilai modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi yang terbesar. Nah, di sini frekuensi yang terbesar adalah di kelas yang ketiga, yaitu 4 data ya, di kelas yang 22 sampai 24. Nah, di kelas modus ini, kita juga menentukan batas bawahnya, yaitu 22. Nah, kemudian kita juga harus mencari D1, D2. Nah, apa itu D1 dan D2? Kalau D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Berarti 4 dikurangi 1, berarti 3. Kemudian D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya. Berarti 4 dikurangi 2. Seperti itu. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus. Indus ditambah I dikali D1 per D1 plus D2. Nanti hasilnya ketemu seperti ini. Itu untuk modus ya teman-teman. Kemudian kita lanjut yang terakhir untuk ukuran pemusatan, itu ada persentil. Sebenarnya sama konsepnya seperti median, kuartil, persentil itu sama. Artinya kita membagi data menjadi beberapa bagian. Kalau median tadi ya dibagi 2 seperti itu ya. Di tengah-tengahnya, kemudian kuartil itu dibagi menjadi 4. Kemudian kalau persentil itu menjadi 100 seperti itu. Yang artinya data yang kita miliki harus ya lebih dari 100 gitu. Nah, ada lagi yang namanya desil. Desil itu kalau persentil kan 100, kalau desil itu 10 gitu. Jadi kita bagi datanya menjadi 10 bagian seperti itu. Kemudian rumusnya sama, ditambah panjang kelas dikali PN. Nah, PN ini tergantung kita mau persentil yang keberapa. Misalnya kita mau yang ke 9, berarti 9 per 100 dikali jumlah data kita. Seperti itu. Kemudian dikurangi sama sigma Fj-nya itu frekuensi kumulatif uh, sebelum kelas persentil, kemudian dibagi frekuensi kelas persentil. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ini mungkin sedikit contohnya untuk persentil. Seperti ini, kita punya misalnya data yang jumlahnya 115, kemudian kita mau cari persentil yang ke 90 atau P90, maka kita cari kelasnya dulu di sebelah mana nih yang persentil P90-nya itu letaknya ada di kelas yang sebelah mana, seperti itu. Caranya gimana ya tinggal dihitung saja. Kalau tadi kita kuartil ya kuartil 1/4, kuartil 3/4. Kalau kelas persentil, kalau 90 ya 90 per 100 seperti itu. Baru dikalikan jumlah datanya. Berarti letaknya ada di data yang ke 103,5 gitu. Atau kita bisa dibulatkan di data yang ke 103. Berarti kalau kita lihat dari frekuensi kumulatifnya masuknya di kelas yang keempat seperti itu. Baru kita tentukan mulai dari batas bawah, lebar panjang yang ke frekuensi kelas persen 5 apa ya ukuran-ukuran numerik terutama yang ukuran pemusatan. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang ukuran penyebaran dan nanti mungkin akan sedikit ada exercise atau latihan untuk kita supaya kita bisa memahami lebih dalam kaitannya dengan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran dan mungkin nanti akan sedikit ada exercise juga kaitannya dengan box plot. Nah, kita masuk di ukuran penyebaran.
Jadi ukuran penyebaran itu apa sih? Nilai yang menyatakan seberapa besar nilai data berbeda atau bervariasi dengan ukuran pusatnya. Jadi uh, ukuran penyebaran itu uh, bagaimana atau data atau nilai yang apa ya? Dia menyatakan data tersebut bedanya dengan ukuran pusatnya itu berapa? Itu namanya ukuran penyebaran seperti itu. Jadi ukuran penyebaran itu ada berbagai macam, ada range, kemudian ada variance atau standar deviasi, kemudian ada koefisien variance yang mungkin sering kita uh, kerjakan mungkin yang 3 ukuran penyebaran ini. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, ini range. Range itu sangat sederhana, teman-teman. Mungkin di SMP juga pernah diajarkan. Range itu sesuai dengan apa ya? Translate-nya, range itu kan apa ya? Istilahnya rentang ya. Jadi selisih seperti itu. Nah, yang dimaksud selisih itu selisih antara siapa? Nah, range itu adalah selisih antara data tertinggi atau data maksimum dikurangi dengan data terendah atau data minimum. Jadi rumusnya sangat sederhana, range sama dengan X max dikurangi X min. Kita disajikan data ya seperti yang ada di tabel yang sudah saya sajikan. Nah, misalnya kita cari data yang terbesar yang mana? Oh, di sini data yang terbesar adalah 2,6. Kemudian data yang terkecil 2,12. Maka range-nya sudah bisa diketahui 2,6 dikurangi 2,12 ketemunya 0,48. Jadi sangat sederhana. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu variance dan standar deviasi. Nah, variance ini kita bahas satu-satu. Untuk variance dulu. Variance digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyebaran dan penyimpangan data. Jadi gunanya itu teman-teman untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyebaran dan penyimpangan suatu data terhadap rata-ratanya. Nah, variance itu dibagi dua. Ada variance sampel dan variance populasi. Nah, ini mungkin yang akan nanti kita bahas bareng-bareng. Kenapa sih kok variance harus dibagi menjadi dua? Kenapa rumusnya nggak disamain aja? Kan sama-sama variance. Itu. Mungkin kita bahas satu-satu dulu dari variance sampel. Jadi variance sampel itu adalah misalnya kita punya data ya, suatu populasi seperti itu. Kemudian kita pilih beberapa data tersebut sebagai sampel untuk kita hitung. Nah, sampel itu kita cari variance-nya. Nah, berarti untuk mencari variance dari sampel tersebut, kita menggunakan rumus yang sebelah kiri atau yang boxnya saya warnai coklat krim ini. Jadi rumusnya adalah variance atau S kuadrat atau biasa kita sebut ragam juga sama dengan 1/n-1 sigma I sama dengan 1 sampai N dari F X. F itu di sini frekuensi ya, bukan fungsi. F dikali XI dikurangi X bar, kemudian dikuadratkan. Itu untuk mencari varian sampel. Nah, di bawahnya itu juga ada rumusnya. Bedanya apa sama yang di atas? Nah, kalau yang di atas itu lebih seringnya digunakan atau bisanya digunakan untuk data tunggal atau data yang berbobot seperti itu atau data yang dia punya frekuensi tapi datanya tunggal seperti itu. Nah, kalau yang di bawah itu digunakan untuk data yang kelompok. Jadi sama dengan median, modus, dan lain-lain, ternyata varians itu juga harus pengerjaannya juga berbeda antara data tunggal maupun data berkelompok itu. Jadi untuk yang data berkelompok ini juga sudah saya rumuskan atau tuliskan rumusnya. S kuadrat sama dengan N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N. Ini sebenarnya N kecil ya, teman-teman nanti bisa ganti. N kecil. Kemudian sigma I sama dengan 1 dari sampai N dari Fx I kuadrat dikurangi dalam kurung sigma I sama dengan 1 sampai N, ini juga N kecil, dari Fx1 kemudian dikurung tutup baru dikuadratkan. Nah, kemudian dibagi seluruhnya
dengan N dikali dalam kurung N-1. Ini untuk rumus varian data berkelompok. Seperti itu. Nah, langsung saja kita bahas yang varians populasi. Kalau tadi misalnya kita punya populasi, kemudian diambil beberapa datanya untuk sampel, kemudian kita hitung variansnya, maka pakai rumus yang sebelah kiri. Nah, kalau populasi ini kita adalah hitung semua varians dari seluruh data yang kita miliki atau populasi data yang kita miliki. Jadi semuanya, tidak sampel atau tidak diambil beberapa untuk dihitung. Jadi semuanya dihitung. Nah, rumusnya adalah 1/n sigma I sama dengan 1 sampai N dari F dikali XI dikurangi mu dalam kurung kuadrat. Di sini mu sama X bar atau biasa kita sebut rata-rata itu sama aja. Jadi rata-rata suatu data. Jadi kalau di sampel kita biasa pakainya X bar seperti ini, X kemudian ada topinya. Kemudian kalau varian populasi atau populasi biasanya kita pakainya adalah mu seperti itu. Ini sama rata-rata. Kemudian kalau di sini variansnya kita pakai S gitu. Kalau yang di populasi di sini kita pakai sigma. Jadi sigma kuadrat sama dengan 1/n dan seterusnya. Nah, sebenarnya dua rumus ini atau dua persamaan ini adalah tidak jauh berbeda. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya di pembaginya. Jadi kalau di sini adalah n-1, kalau di sini n saja. Udah itu. Sisanya sama semuanya. Di sini juga sebenarnya kalau kita tuliskan seperti ini juga bisa. Jadi sigma kuadrat sama dengan 1/n, sigma I sama dengan 1 sampai N dari fx1 kuadrat dikurangi dalam kurung 1/n, sigma I sama dengan 1 sampai N fx1, kemudian dikuadratkan. Nah, ini kalau yang varian sampel, kalau kita tuliskan rumusnya atau persamaannya bentuknya seperti ini, itu juga akan sama. Tapi yang akan beda apa? Yang di bawahnya ini diganti dengan N-1 seperti itu. Nanti kita akan bahas bersama kenapa kok dua rumus ini dibedakan gitu antara yang varian sampel dengan varian populasi. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke standar deviasi atau simpangan baku. Jadi standar deviasi atau simpangan baku merupakan akar dari nilai varians. Ini gampang sekali untuk dihitung karena kalau kita sudah ketemu variansnya, standar deviasinya tinggal kita ambil dari akar variansnya seperti itu. Jadi kalau di sini kalau sampel ya S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi akar dari persamaan itu tadi. Kalau populasi ya sigma sama dengan akar sigma kuadrat. Seperti itu. Kemudian masuk yang ketiga untuk ukuran penyebaran itu koefisien varians. Nah, koefisien varians itu apa? Bedanya dengan varians itu apa? Jadi koefisien varians itu nilai yang menunjukkan nilai relatif standar deviasi terhadap rata-rata. Secara umum digunakan untuk membandingkan keragaman beberapa variabel yang memiliki standar deviasi dan rata-rata yang berbeda. Jadi untuk koefisien varians itu kita cari gunanya untuk membandingkan antara data satu dengan data yang lainnya yang memiliki standar deviasi dan rata-rata yang berbeda. Rumusnya cukup sederhana, jadi koefisien varian atau CV sama dengan S per X bar dikali 100%, di mana S ini adalah standar deviasi, dibagi X bar dikali 100%. Seperti itu. Jadi nanti hasilnya dalam bentuk persen. Nah, itu untuk 3 ukuran penyebaran. Jadi ada range, saya ulangi lagi, ada range, itu selisih data tertinggi dikurangi data yang terendah, kemudian ada variance untuk mengetahui seberapa besar penyebaran atau penyimpangan data yang kita miliki terhadap rata-ratanya. Kemudian ada standar deviasi, itu simpangan baku akar dari variance ya. Nah, kenapa kok harus diakar? Kenapa kok harus dihitung standar deviasinya? Ini sedikit informasi aja. Jadi supaya datanya itu senilai dengan data yang kita miliki. Jadi kalau varian sampel itu kalau dibandingkan dengan
data yang kita miliki itu tidak akan bisa ya, karena tidak setingkat. Nah, tapi kalau sudah dijadikan standar deviasi, itu bisa kita bandingkan, sehingga nanti kita bisa menghitung koefisien variansnya. Yang artinya standar deviasinya bisa kita bandingkan dengan rata-ratanya. Seperti itu, nanti akan ketemu koefisien varians. Nah, mungkin kita akan bedah di contohnya saja. Ya, untuk contohnya, itu saya sediakan dua contoh untuk data tunggal, kemudian ada data berkelompok. Nah, kita bahas satu-satu dulu teman-teman. Untuk data tunggal, itu semisal kita sajikan data yang seperti ini, yang artinya dia tunggal seperti itu ya, tidak ada panjang kelasnya. Kemudian yang perlu kita cari adalah menghitung, ini sebenarnya yang biasanya disajikan itu cuma datanya tok. Jadi dari XI min X bar, kemudian XI min X bar kuadrat itu biasanya belum ada dulu. Soalnya itu biasanya mentok sampai di data yang disajikan aja. Nah, untuk ini dan ini, XI min X bar sama XI min X bar kuadrat, itu kita cari terlebih dahulu. Baru nanti kita akan mudah untuk mengerjakan variansnya. Seperti itu. Nah, misalnya kita punya data seperti ini. Maka karena kita butuh X bar, maka kita harus hitung rata-ratanya. Rata-ratanya tinggal dijumlah ya teman-teman. Semuanya dijumlah. Dari ini sampai ini ketemu sigma I sama dengan 1 sampai 10. XI sama dengan 25,9. Kemudian rata-ratanya ya tinggal dibagi jumlah datanya. Berarti ada 10, berarti 2,59. Maka rata-rata data yang kita miliki di sini adalah 2,59. Nah, baru kita menggunakan istilahnya apa ya? Tabel bantu untuk menghitung XI min X bar dan XI min X bar kuadrat. Nah, untuk XI min X bar ini yang tengah ini itu cukup dari data X yang kita punya dikurangi dengan rata-rata. Misal di sini 2,5, maka tinggal dikurangi rata-rata 2,59, maka hasilnya adalah 0,09. Sini ya. 2,5 dikurangin 2,59. Kemudian di sini ya 3,1 dikurangi 2,59. Di sini X barnya adalah 2,59. Nah, itu kita semuanya hitung sampai bawah. Nah, karena varians di sini kita butuhnya adalah XI min X bar kuadrat, maka kita juga harus mengkuadratkan perhitungan yang sudah kita hitung di tabel yang tengah ini, kolom yang tengah ini. Jadi tinggal kita kuadratkan aja. Min 0,09 kita kuadratkan ketemunya 0,0081. 0,51 kita kuadratkan ketemu 0,2601 dan seterusnya sampai bawah. Baru kita jumlahkan. Nah, kalau biasanya sigma itu jumlah ya teman-teman. Saya ingatkan lagi, sigma itu jumlah. Kalau misalnya dulu mungkin kita pakainya total gitu ya. Itu sama aja kayak sigma. Gitu. Jadi total XI dikurangi X bar kuadrat dari data yang pertama sampai data yang ke-10 itu adalah 0,9290. Jadi ini total, ketemunya adalah 0,9290. Baru kita bisa hitung variansnya, standar deviasi dan koefisien varians. Variansnya berarti S kuadrat, kita pakainya sampel, kita ibaratkan ini data sampel yang kita ambil dari populasi tertentu, berarti sama dengan 1/10 min 1, sigma I sama dengan 1 sampai 10 dalam kurung XI dikurangi 2,59 dalam tutup kurung pangkat 2. Berarti XI itu data
nilai data yang kita punya. Jadi X itu data kita, misalnya X, nah, I itu apa ya? I itu melambangkan data yang keberapa gitu. Misalnya mana tadi? Misalnya ini namanya XI. Jadi data yang kita punya seperti itu. Kalau yang pertama berarti X1 gitu. X2, X3, X4 dan seterusnya. Berarti di sini adalah X10 gitu. Jadi I di sini maksudnya adalah menggambarkan data yang keberapa seperti itu. Nah, mungkin saya lanjutkan. Jadi variansnya bisa dihitung S kuadrat atau varians sama dengan 1 dibagi. Tadi rumusnya adalah N-1 ya, berarti 10 karena N-nya kita punya 10. Kita tulis saja di sini N-nya adalah 10. Nggak bingung ya, N10 dapatnya dari mana? N10 dapatnya dari ya data yang kita punya itu jumlahnya ada 10 gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka N-nya adalah 10. Seperti itu. Berarti 1/10 dikurangi 1 dikali sigma. I sama dengan 1 sampai 10 dari XI min 2,59 kuadrat. Nah ini X barnya saya ganti 2,59 supaya lebih mengarah kepada soal yang kita kerjakan. Kemudian dikuadratkan. Nah karena kita tadi sudah pakai tabel bantu untuk menghitung sigma I sama dengan 1 sampai 10 dari X1 min X bar kuadrat sama dengan 0,9290 ya kita tinggal masukkan ke sini saja. Berarti jawabannya adalah 1/9 dikali 0,9290. Berarti untuk nilai variansnya adalah 0,1032. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman notice di rumus variansnya itu ada yang hilang, yaitu frekuensi F. Nah, 1/n-1 tadi udah benar ya. Kemudian dikali sigma I sama dengan 1 sampai N, F-nya hilang. Ternyata di sini. Nggak ada. Itu kenapa? Karena ini datanya adalah data tunggal tapi tidak berbobot. Yang artinya tidak ada frekuensinya. Kalau misalnya data yang ada frekuensinya, tidak ada data yang double seperti ini. Atau biasanya datanya sudah diurutkan, kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi ada frekuensinya. Kalau ini datanya memang benar-benar tunggal dan satu-satu seperti ini. Seperti itu. Jadi kemungkinan masih ada data yang sama gitu dituliskan. Ini misalnya 2,5 gitu. Kemudian kalau ada lagi, udah ya, tidak ada ya. Berarti seperti itu. Jadi kenapa ini saya hilangkan ya karena setiap data itu frekuensinya satu, seperti itu. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman menemui soal yang tabelnya berbobot seperti itu, tabel data berbobot itu seperti apa yang ada frekuensinya. Nah, yang seperti ini, kalau ini kelompok ya. Mungkin saya carikan dulu. Nah, bukan. Nah, seperti ini ya. Ini yang data berbobot yang punya frekuensi yang artinya kalau frekuensi kalau 6 kita punya frekuensi 2, kalau data yang nilainya 7 punya frekuensi 3 dan seterusnya. Bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, baru nanti F-nya bisa kita masukkan karena F-nya nanti ikut kita hitung seperti itu. Kemudian untuk standar deviasinya kita tinggal hitung dari akar dari variansnya atau akar dari S kuadratnya. Berarti akar dari 0,1032 ketemunya adalah 0,3213. Nah, mungkin teman-teman sambil mungkin saya bahas contoh-contohnya, boleh nih buka uh, bukunya atau modulnya atau kertasnya dan ikut menghitung juga, siapa tahu
hasil perhitungan yang saya kerjakan masih ada yang salah, sehingga nanti bisa kita revisi bareng-bareng biar tidak ada yang salah. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya ada koefisien varians. Koefisien varians dapatnya dari mana? Tadi rumusnya adalah S atau standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Standar deviasinya ketemu 0,3213, kemudian dibagi dengan rata-ratanya, yaitu 2,59 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 0,124 dikali 100%. Ketemunya adalah 12,4. Gitu. Ini sebenarnya datanya cukup sederhana, teman-teman. Tidak terlalu apa ya istilahnya ribet kalau kita lihat, tapi nanti di Tuton, di soal-soal tugas di Tuton dan ujian nanti akan lebih ribet lagi, angka-angkanya mungkin bisa 2 di belakang koma atau 3 di belakang koma seperti itu. Jadi siap-siap aja ngitung banyak data seperti itu. Mungkin teman-teman bisa mulai belajar Excel yang teman-teman mungkin belum bisa Excel, dan teman-teman mungkin juga bisa menyediakan kalkulator ilmiah sehingga memudahkan teman-teman untuk belajar seperti itu. Jadi tidak buang-buang waktu untuk menghitung yang koma-koma seperti ini atau perhitungan yang mungkin kita tidak bisa hitung cepat seperti itu. Nah, ini untuk data tunggal. Selanjutnya, untuk menghitung varian standar deviasi dan koefisien varians dari data berkelompok, sama, biasanya kita disajikan adalah cukup kelasnya saja, data kelasnya saja, dan frekuensinya saja. Seperti itu biasanya. Nah, sisanya itu kita harus cari sendiri-sendiri biasanya. Seperti itu. Nah, XI itu apa? Atau biasa kita juga sebutnya MI. Di sini saya ganti XI saja supaya lebih sinkron dengan rumusnya. Nah, XI itu apa? X itu adalah nilai tengah dari kelas, setiap kelas seperti itu. Jadi misalnya yang kelas yang pertama itu 20 sampai 29, kalau kita hitung panjangnya itu 10, maka tengah-tengahnya itu terletak di data yang nilainya 24,5. Begitu seterusnya ke bawah. Kalau yang kelas yang kedua dari 30 sampai 39, maka nilai X yang ada di tengah-tengah itu ada di data yang bernilai 34,5 dan seterusnya. Itu. Kalau kelasnya rapi seperti ini, biasanya nilai tengahnya setiap kelas itu akan lebih gampang. Karena ya terlihat identikal ya teman-teman. Tinggal diganti ininya aja. 2, 3, 4, 5. Gitu. Tapi kalau kelasnya nggak rapi, misalnya 20 sampai 23 gitu, 24 sampai 28 gitu. Itu kan tidak rapi ya. Jadi mungkin ini harus diperhatikan lagi. Nah, kalau kelas memang kita harus cari nilai tengahnya atau X tengahnya atau apa ya, data yang ada di tengah-tengah di antara kelas tersebut atau masing-masing kelas seperti itu. Itu gunanya untuk mewakili ya. Jadi tidak banyak. Jadi data ini mewakili kelas tersebut gitu. Kalau 24,5 yang mewakili kelas yang pertama, 34,5 yang mewakili kelas kedua dan seterusnya. Seperti itu. Nah, frekuensi juga biasanya sudah disediakan di soal, kemudian fx ini sekali lagi bukan fungsi x ya, tapi f dikali x artinya frekuensi dikali datanya gitu. Nah, kalau dalam kelas kayak gini kan kita nggak bisa ngitung nih fx-nya berapa, maka kita harus cari ini dulu gitu. Berarti fx-nya tinggal ya f-nya 5 dikali 24,5, f-nya 20 dikali 34,5 dan seterusnya sampai ke bawah seperti itu. Kemudian lagi di samping kanannya ada XI kuadrat. Nah, XI kuadrat ini adalah uh, ini data tengah, nilai tengah dari masing-masing kelas itu dikuadratkan. Oke, kalau data statistika ini mungkin saya sambil jawab komen atau chat teman-teman di kolom chat. Kalau
untuk soal yang data seperti ini biasanya saya pakainya malah Excel gitu. Kalau pakai kalkulator itu terlalu, menurut saya terlalu manual ya teman-teman. Nah kalau di Excel kan kita bisa langsung drag fungsinya gitu. Misalnya nih di sini kita udah punya XI, kita udah punya F. Kemudian, atau bisa kita praktekkan sekarang aja ya di Excel. Oke, mungkin buat teman-teman yang lagi pakai laptop boleh sambil diikutin kali ya, Kak. Boleh, boleh teman-teman yang bisa, yang buka laptop bisa diikutin. Ini kelihatan nggak Excelnya ya, Kak Najwa? Masih di PPT sih, Kak. Memang belum Masih di beralih PPT ya. ya? Heeh. Oke, oke. Bentar. Oh, nah, oke. Ini saya share screen lagi untuk ini yang misalnya teman-teman kita tadi punya XI, kemudian XI-nya ada 24,5, Ini ku ada sinyalnya. 34,5, bisa di drag kali ya. Ya. Nah, kita tadi punya data seperti ini ya, teman-teman. Kemudian untuk frekuensinya, coba saya buka kembali. 5, 20, 55, 25, 5, 20, 55, 25, 10. 5, 20, 55, 25, 10. Oke. Nah, eh, nah yang kita butuhkan tadi apa aja kalau untuk mencari varians? Kan ada fx, kemudian ada x kuadrat, kemudian ada fx kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari fx, xi ya, sesuai datanya, berarti kan f dikali xi. Itu kita tinggal pakai sama dengan, kemudian diklik di xi yang mau kita hitung, kemudian dikali bintang, kemudian f-nya, kemudian di enter. Dia akan langsung ketemu jawabannya. Nah, kalau di kalkulator kan kita harus hitung satu-satu nih. Kalau di Excel kita tinggal drag aja. Kalau kita lihat rumusnya, dia akan menyesuaikan ke bawah. Gitu. Ini bukan F. Ini jadi F dikali XI, seperti itu. Nah, kemudian tadi juga kita harus menghitung X kuadrat ya. XI kuadrat. Jadi XI, kemudian kita kuadrat. Seperti ini ya. Jadi ya udah tinggal kita klik, kemudian sama dengan, kemudian kita klik XI-nya yang mau kita kuadratkan, kemudian kita kuadratkan atau pangkat 2. Pangkat ini ya teman-teman kalau di Excel. Kita enter. Kalau udah kita drag langsung. Dia akan ikut turun gitu. Itu berarti kalau untuk yang terakhir yang perlu kita cari adalah F dikali XI kuadrat. Ini ya. Berarti ya tinggal F-nya ini, kemudian dikali bintang XI kuadratnya yang ini. Itu mudah. Jadi teman-teman nggak perlu hitung satu-satu ya. Apalagi kalau cuma tugas ya. Jadi tugas kan biasa
dikerjakan open book, open apapun bisa kita maksimalkan gitu. Tapi mungkin kalau ujian ya memang harus kita hitung satu-satu ya. Kita biasanya hanya dibolehkan kalau di ruang ujian itu membawa kalkulator ya. Kecuali kalau ujiannya ujian THE itu bisa kita kerjakan di rumah dan kita bisa pakai Excel tuh, supaya lebih cepat. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita hitung jumlahnya. Jumlahnya tadi yang kita butuhkan adalah ini. Kalau jumlah, teman-teman masih ingat ya di pelajaran komputer SMP atau SMA mungkin sum ya. Nah, ini ketemu. Atau bisa pakai, kalau yang ini kita mau jumlahkan bisa pakai ini. Atau teman-teman, saya ini Garrett juga. Masuk-masuk mas saya. Gitu. Berarti ini kita nggak perlu. Berarti data yang kita punya banyaknya ada 115 ya, N-nya. Berarti kita tulis saja di sini N sama dengan 115. Kemudian sigma F kali XI-nya ada 5267,5. Kemudian sigma F atau total ya. Sigma itu jumlah atau total. Jumlah FXI kuadratnya adalah ini. Coba kita lihat di tempat. Saya share screen lagi. Sini. Nah, seperti itu. Jadi ini ketemu 115, kemudian ini 5267,5, kemudian ini seperti ini 25157,8,75. Nah, kalau udah ketemu baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, ini yang mungkin teman-teman harus pakai kalkulator. Atau kalau misalnya pakai Excel juga bisa sih. Cuma mungkin kalau penulisannya. Jadi kalau kita mau nulis suatu fungsi atau persamaan di Excel itu memang harus aturannya harus benar ya teman-teman. Kalau ada yang salah sedikit kita memasukkan simbol atau kurang, itu biasanya hasilnya akan berbeda. Jadi kalau kayak gini amannya sih dihitung pakai kalkulator aja. Karena cuma sekali hitungan aja kok. Gitu. Kita langsung masukkan ya. Jadi variansnya S kuadrat sama dengan N dikali sigma Fx I kuadrat. Berarti yang ini. Yang ini ya. Berarti N-nya berapa? N-nya adalah 115 dikali 251578,75. Saya tuliskan di bawahnya. Kemudian dikurangin sigma fxi dikuadratkan. Berarti ini semuanya 5267,5 dikuadratkan. Berarti saya tulis di bawahnya dikurangi 5267,5 dikuadratkan. Kemudian dibagi N dikali N-1. 115 dikali 115 dikurangi 1. Nah, ini saya ringkas saja biar cepat. Nanti teman-teman mungkin bisa hitung sendiri. Yang pembilangnya berjumlah 1185000, kemudian penyebutnya 13110. Maka hasil variansinya adalah 90,39. Untuk standar deviasi ya tinggal kita akar aja variansnya. Berarti akar 90,39 ketemunya 9,507. Kemudian koefisien variansnya dari standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Nah, rata-ratanya berapa? Nah, ini juga belum kita hitung ya rata-ratanya. Nah, rata-rata itu dapatnya dari mana? Nah, ini. Rata-rata kan dapat dari sigma fx bagi sigma f. Berarti x bar sama dengan 5267,5 dibagi 115. Ketemunya adalah 45.
0,804 ini. Gitu. Berarti CV-nya atau koefisien variansinya adalah standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. 0,2075 kali 100% ketemu 20,75%. Itu. Oke, mungkin itu untuk contoh dari ini apa namanya varians, standar deviasi, dan koefisien varians. Nah, untuk yang tabel ini saya boleh dibantu untuk menentukan berapa sih nilai range-nya. Mungkin ada yang bisa raise hand atau open mic atau langsung ditulis di kolom chat. Kira-kira untuk tabel yang ini yang saya sedang tampilkan itu nilai range-nya berapa? Ada yang tahu? Nilai range-nya 1. Ada yang punya jawaban lain? Cuma satu orang ya yang jawab. Ini saya khawatir yang lainnya tidur nih. Oke, range-nya 1 ya. Jadi bener banget. Jadi nilai yang maksimalnya atau nilai yang tertinggi atau yang paling besar itu 3,1. Kemudian nilai yang paling kecil 2,1. Maka range-nya adalah 1. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah, ini sedikit mungkin apa ya discuss atau saya membuka apa ya sesi kita melihat bersama bagaimana di sini varian sampel dan varian populasi itu bisa berbeda tadi rumusnya. Kalau yang sampel tadi N-1, kalau yang populasi tadi tidak dikurangi 1. Nah, apa yang bikin dia beda? Nah, eh, kita coba brainstorming bareng-bareng untuk varian sampel. Gambarannya adalah seperti yang di bawah ini, teman-teman. Kita punya populasi data, ada banyak ya, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita ambil beberapa data sebagai sampel, yang mana ini mewakili populasi ini. Sampel kan mewakili atau data yang kita ambil untuk ya mewakili populasi, tetapi sebenarnya tidak mempresentasikan gitu. Jadi ya kalau dibilang ya kita bisa ambil sampel berapapun gitu yang bisa digunakan untuk mewakili populasi, tapi terkadang atau malah sampel yang kita ambil belum tentu merepresentasikan dari populasi yang ada seperti itu. Nah, misalnya nih dari populasi yang sudah data populasi yang sudah saya sebutkan tadi, kita ambil sampel 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Jadi X-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, untuk mencari rata-rata tentu saja sama ya. Jadi sigma XI dari I sampai kita pilih 5 data, berarti I sama dengan 1 sampai 5 dari XI dibagi N. Berarti ya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dibagi 5, ketemunya 6. Itu. Jadi rata-ratanya atau X bar-nya ketemunya 6 dari data yang sebelah kiri. Kemudian kita hitung nih variansinya. 1/n-1. 1/n-nya tadi 5 dikurangi 1 berarti 4. Dikali, nah ini kurang ya teman-teman. Sebenarnya banyak yang gitu juga. Oke, 1/5-1 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari X I dikurangi X bar dikuadratkan. Nah ini dapatnya dari mana ya? 2 dikurangi 6.
Kita kan tadi punya 2 ya. 2 dikurangi rata-ratanya 6. Kemudian dikuadratkan. Ditambah. Yang kedua 4 dikurangi 6 lagi. Dikuadratkan. Kemudian 6 dikurangi 6 dikuadratkan. 8 dikurangi 6 dikuadratkan. Kemudian 10 dikurangi 6 dikuadratkan. Kemudian dibagi seluruhnya dengan 5 dikurangi 1. N-1. Nah, baru kita hitung. 2 dikurangi 6 berapa? Min 4 ya. Min 4 kuadrat ketemu 16. 4 dikurangi 6, min 2. Min 2 kuadrat 4. Kemudian 6 dikurangi 6, 0. Dikuadratkan 0. Kemudian 8 dikurangi 6. Oke, nanti bisa di-share pembelajarannya. Atau bisa dicek langsung nih di YouTube-nya. Jangan lupa subscribe. Itu, saya lanjutkan. Jadi, seperti ini perhitungannya. Dihitung satu-satu. Kemudian ketemunya yang ada di bawah ini, kita jumlahkan semuanya, ketemu 40, dibagi dengan 5 dikurangi 1, yaitu 4. Variansnya, atau S kuadratnya, itu adalah 10. Nah, berbeda lagi kalau kita punya data yang sama, 2, 4, 6, 8, 10, tapi ini sebagai populasi gitu. Jadi kelima data ini kelima data ini adalah populasi, bukan data yang sampel yang diambil dari suatu populasi tertentu. Nah, maka kita hitungnya otomatis pakai variansi yang populasi dong, karena ini adalah semuanya gitu. Sudah semuanya parameternya seperti itu. X-nya sama, 2 sampai 10, 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian rata-ratanya juga sama karena datanya jumlahnya juga 5. Berarti semua ditotal, kemudian dibagi 5, sama dengan 6. Nah, yang beda adalah di variansinya. Kalau yang tadi N-1, kalau ini N aja. N-nya sama nggak? Sama, karena jumlah datanya cuma 5. Berarti 1/5 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI min mu kuadrat. Nah, ini bisa, mungkin teman-teman kalau bingung bisa diganti X bar aja. X bar atau rata-rata. Gitu. Berarti kan sama. 2 dikurangi 6 dikuadratkan. 4 dikurangi 6 dikuadratkan. 6 dikurangi 6 dikuadratkan. 8 dikurangi 6 dan seterusnya. Ketemunya juga sama untuk pembilangnya. Yang membedakan adalah penyebutnya. Kalau yang tadi di sini 5-1, kalau yang di sini N aja, berarti 5. Berarti standar deviasinya, variansnya, itu ketemunya adalah 8. Itu apa yang membedakan? Jadi gini, sebenarnya sebenarnya contoh yang saya tampilkan ini adalah contoh data yang sedikit. Jadi tidak akan terlihat sebenarnya kalau kita mau belajar. Misalnya kita punya data yang populasinya 1000. Seperti itu. 1000 data. Kemudian populasi ya. Populasi. Oke. Kemudian kita ambil misalnya sampelnya adalah 100 dari 1000 ini, kita ambil 100. Berarti kan N-nya nanti 100. Ya kan? Nah, untuk menghitung variansnya dari sampel yang sudah kita ambil 100 data tadi, berarti kan 1/100 dikurangi 1. Itu kalau data kita sebagai sampel dari suatu populasi. Jadi 100 dikurangi 1, 99. Jadi kalau penyebutnya 99 dengan penyebutnya, kalau ini kan berarti N aja nggak pakai dikurangi 1, berarti kan 100. Nah, kalau di sini pembilangnya itu 99 karena N dikurangi 1, kalau di sini pembilangnya 100. Ya kan? Nah, semakin banyak sampel yang kita ambil atau semakin banyak data yang kita ambil, kalau kita bandingkan dengan sampel dari suatu populasi yang sama datanya dengan suatu populasi, itu sebenarnya tidak terpaut jauh gitu. Jadi di sini pembilangnya 99 dengan pembilangnya 100, berapapun penyebutnya di atas, itu nanti hasilnya tidak akan terpaut jauh.
Begitu pula kalau misalnya kita ambil 1000 sampel, berarti kan di sini penyebutnya jadi 999. Di sini penyebutnya jadi 1000. Itu tidak terpaut jauh. Nah, ini sebenarnya hanya untuk membedakan supaya kita bisa tahu nih apakah itu, jadi gini, di sini itu kan sampel, jadi tidak mau belum mempresentasikan semua populasinya ya. Jadi nggak mungkin dong variansinya akan sama dengan kalau sampel ini kita jadikan suatu populasi gitu. Jadi kita kurangi satu untuk membedakan gitu, biar tidak terjadi apa ya namanya bias lah seperti itu antara data yang kita ambil sebagai sampel dengan data yang sama, tetapi itu adalah populasi seperti ini. Nah, mungkin teman-teman di sini masih bingung juga karena memang susah, karena memang ya saya kurang tahu juga asal muasalnya seperti apa dan ketemunya bagaimana kok bisa seperti ini. Tapi yang jelas itu, jadi biar tidak bias saja antara ketika kita mengambil data dari suatu populasi yang kita biasa sebut sampel dengan data yang sama, tapi dia sebagai populasi seperti itu. Gitu. Ya, itu untuk brainstorming aja mungkin dari teman-teman yang sudah belajar atau nanti mau setelah kelas, setelah pertemuan ini bisa dicari atau bisa diulik lagi, teman-teman bisa tuh mungkin sharing informasi atau sharing pengetahuan biar teman-teman yang lainnya juga paham kenapa hal itu bisa terjadi. Kalau sejauh ini yang saya tahu yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian kita masuk di latihan soal atau exercise. Mungkin teman-teman bisa sejenak dibuka kertasnya lagi untuk dicoba mengerjakan latihan soal yang sudah saya sediakan. Jadi ada data, di sini ada data berkelompok, kemudian ada frekuensinya. Teman-teman silahkan dihitung untuk mencari min, modus, median, kemudian kuartil 1 dan 3. Ini kuartil 2 tidak usah karena sama dengan median. Kemudian variansinya berapa, standar deviasinya berapa, koefisien variansinya berapa. Seperti itu. Nah, mungkin kita kasih, mungkin Mbak Najwa kita kasih waktu sebentar ya buat teman-teman untuk mencoba mengerjakan latihan soalnya, supaya teman-teman juga lebih paham juga mengenai setiap ukuran-ukuran numerik yang sudah kita pelajari bersama tadi. Oke, nggak apa-apa, Kak. Kira-kira mau berapa menit? Boleh, mau berapa menit teman-teman? Mau 5 menit boleh? Atau mau 10 menit? Oke, 10 menit kali ya, Kak. Karena kemungkinan kan agak 10 menit banyak. ya? Iya. Ini ya soalnya beranak pinak kayak soal zaman SMA. Tapi dulu pas saya apa ujian metode statistika 1 juga soalnya beranak pinak seperti ini kok teman-teman. Jadi ya untuk ini aja sih, ancang-ancang uji coba gitu, supaya teman-teman juga siap nanti ketika sudah masuk di kelas.
Oke, 3 menit lagi ya teman-teman.